Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. Indika Energi atau INDI melaporkan bahwa anak usahanya, PT Kideco Jaya Agung, mengalami penurunan pendapatan yang signifikan pada kuartal pertama tahun 2024. Penjualan batu bara sebesar 7,2 juta ton hanya menghasilkan pendapatan sebesar 452,6 juta dolar, menurun 31,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga jual rata-rata sebesar 28,5% menjadi 62,5 dolar per ton. Volume penjualan batu bara Kideco juga mengalami penurunan sebesar 4% menjadi 7,2 juta ton dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran biaya, yaitu sebesar 29,4 juta ton untuk tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh Kideco dalam menjaga stabilitas penjualan di tengah fluktuasi pasar. Dalam distribusi penjualan, 2,7 juta ton atau 37% dari total volume penjualan batu bara Kideco ditujukan untuk pasar domestik. Sementara itu, 4,6 juta ton atau 63% diekspor ke berbagai negara. Pasar Cina menjadi tujuan utama ekspor dengan porsi sebesar 34%, diikuti oleh India 9%, Korea 7%, Asia Tenggara 7%, Jepang 4%, dan Taiwan 2%. Meski penjualan menurun, produksi batu bara Kideco mengalami peningkatan 1,7% pada kuartal pertama tahun 2024 menjadi 7 juta ton, dari sebelumnya 6,9 juta ton, di kuartal pertama tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa Kideco terus meningkatkan efisiensi produksi, meskipun menghadapi tantangan dalam penjualan. Selain produksi, volume pengupasan lapisan tanah atau overburden Kideco juga meningkat 2,3% menjadi 38,3 juta ton, dibandingkan dengan 37,5 juta ton pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan upaya perusahaan dalam mempertahankan produksi, meski menghadapi kondisi pasar yang tidak stabil. Selain Kideco, Indika Energi juga merinci penurunan pendapatan di anak usaha lainnya. Indika Resources mengalami penurunan pendapatan sebesar 57,5% secara tahunan, menjadi 69,8 juta dolar pada kuartal pertama 2024. Penurunan ini disebabkan oleh kontribusi yang lebih rendah dari perdagangan batu bara dan unit usaha lainnya. Di sisi lain, pendapatan dari Interport meningkat sebesar 31,6% menjadi 27,6 juta dolar pada 3 bulan pertama 2024. Peningkatan ini didorong oleh kontribusi yang lebih tinggi dari Cotrans, menunjukkan bahwa beberapa sektor dalam grup usaha masih dapat menunjukkan performa positif. Tripatra, salah satu unit usaha Indika Energi, mengalami penurunan pendapatan signifikan sebesar 52,6% menjadi 31,5 juta dolar pada kuartal pertama 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontribusi yang lebih rendah dari proyek yang hampir selesai, serta belum diperolehnya proyek besar baru. Penurunan harga jual rata-rata batu bara menjadi faktor utama penurunan pendapatan Kideco. Harga yang menurun sebesar 28,5% menjadi 62,5 dolar per ton sangat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Fluktuasi harga komoditas ini menunjukkan betapa rentannya industri batu bara terhadap perubahan pasar global. Diversifikasi pasar penjualan Kideco, baik domestik maupun internasional, menjadi salah satu strategi untuk menghadapi penurunan pendapatan. Dengan menjual ke berbagai negara, Kideco berusaha mengurangi ketergantungan pada satu pasar tertentu, meski tantangan global tetap mempengaruhi performa secara keseluruhan. Meskipun penjualan menurun, peningkatan produksi dan efisiensi pengupasan tanah menunjukkan upaya Kideco dalam menjaga efisiensi operasional. Pengelolaan biaya yang baik menjadi kunci untuk tetap bertahan di tengah fluktuasi harga dan permintaan pasar. Penurunan pendapatan yang dialami Kideco
dan unit usaha lainnya, mencerminkan tantangan yang dihadapi industri batu bara secara keseluruhan. Dengan permintaan yang fluktuatif dan harga yang tidak stabil, perusahaan di sektor ini harus terus beradaptasi dan mencari cara untuk tetap kompetitif. Melihat penurunan pendapatan di kuartal pertama 2024, proyeksi ke depan untuk Kideco dan unit usaha lainnya memerlukan strategi yang lebih solid dalam menghadapi tantangan pasar. Fokus pada efisiensi, diversifikasi pasar, dan peningkatan produksi menjadi langkah penting untuk mempertahankan kinerja di tahun-tahun mendatang. Indika Energi menghadapi tantangan besar di awal tahun 2024 dengan penurunan pendapatan yang signifikan di beberapa unit usahanya. Namun, upaya peningkatan produksi dan diversifikasi pasar menunjukkan langkah strategis perusahaan untuk mengatasi ketidakpastian pasar. Dengan strategi yang tepat, diharapkan perusahaan dapat kembali stabil dan menunjukkan performa yang lebih baik di masa depan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Indika Energi saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di-like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, Indika Energi atau INDI telah merilis laporan kinerja keuangan untuk kuartal pertama 2024. Laporan itu menunjukkan beberapa perkembangan penting dalam aset, ekuitas, dan liabilitas perusahaan. Di bulan Maret 2024, aset perusahaan meningkat sebesar 24,3 juta dolar, mencapai 3,13 miliar dolar, dibandingkan dengan 3,11 miliar dolar pada Desember 2023. Ekuitas juga menunjukkan peningkatan dari 1,37 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 1,39 miliar dolar di Maret 2024. Meskipun demikian, liabilitas perusahaan naik sedikit dari 1,73 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 1,74 miliar dolar di Maret 2024. Pendapatan Indika Energi mengalami penurunan signifikan sebesar 37,4% dari 906,8 juta dolar pada kuartal pertama 2023 menjadi 567,3 juta dolar pada kuartal pertama 2024. Penurunan pendapatan ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi perusahaan dalam kondisi pasar yang fluktuatif. Di tengah ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan, Indika Energi telah menunjukkan ketahanan finansial dengan mencatat return on asset sebesar 2,5% untuk kuartal pertama tahun 2024. Angka ini, meskipun tampak sederhana, merupakan indikator penting dari efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. Return on assets yang positif ini mencerminkan kemampuan manajemen Indika Energi dalam memanfaatkan investasi aset secara efektif, terutama di tengah fluktuasi harga komoditas dan tekanan pasar global. Sementara itu, return on equity yang mencapai 6,4% menandakan bahwa perusahaan tidak hanya berhasil mempertahankan stabilitas, tetapi juga mengoptimalkan modal yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. Return on equity yang lebih tinggi dibandingkan dengan return on assets menunjukkan bahwa Indika Energi mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan dari ekuitas yang diinvestasikan, sebuah prestasi yang layak mendapatkan apresiasi mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh sektor energi saat ini. Kedua metrik ini, return on assets dan return on equity, secara kolektif memberikan gambaran yang lebih luas tentang kesehatan finansial perusahaan dan efektivitas strategi bisnis yang diterapkan dalam menghadapi dinamika pasar yang berubah-ubah. Beban kontrak dan penjualan Indika Energi berkurang dari 707,7 juta dolar menjadi 473,7 juta dolar pada kuartal pertama 2024. Penurunan ini mencerminkan upaya perusahaan
untuk mengendalikan biaya di tengah penurunan pendapatan yang signifikan. Laba bruto perusahaan menurun dari 199 juta dolar menjadi 93,5 juta dolar, menggambarkan dampak langsung dari penurunan pendapatan terhadap profitabilitas perusahaan. Dalam laporan keuangan terbaru, terlihat adanya penurunan signifikan dalam beban umum dan administrasi dari Indika yang turun dari 60 juta dolar menjadi 48,1 juta dolar. Penurunan ini mencerminkan upaya perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional. Langkah-langkah penghematan biaya dan peningkatan produktivitas tampaknya telah membuahkan hasil yang positif sejalan dengan strategi perusahaan untuk memperkuat kinerja finansial di tengah persaingan pasar yang ketat. Selain itu, tercatat pula penurunan dalam beban pajak penghasilan dari 28,1 juta dolar menjadi 14,1 juta dolar. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai dampak langsung dari penurunan laba bruto perusahaan. Meskipun penurunan laba bruto dapat menimbulkan kekhawatiran, namun dalam konteks ini, hal tersebut juga membawa pengurangan beban pajak yang memberikan ruang fiskal bagi perusahaan untuk reinvestasi atau restrukturisasi keuangan. Kedua faktor ini, jika dikelola dengan bijak, dapat memberikan momentum bagi perusahaan untuk berkembang di masa mendatang. Laba periode berjalan Indika Energy menurun drastis dari 68,4 juta dolar pada kuartal pertama 2023 menjadi 26,8 juta dolar pada kuartal pertama 2024. Penurunan ini mencerminkan kondisi pasar yang sulit dan tantangan dalam menjaga profitabilitas. Net profit margin perusahaan tercatat sebesar 3,5% berdasarkan data di kuartal pertama 2024. Angka ini memberikan gambaran tentang seberapa besar laba bersih yang diperoleh dari total pendapatan di tengah penurunan signifikan dalam pendapatan perusahaan. Indika Energy, salah satu perusahaan energi terkemuka di Indonesia, saat ini mencatatkan debt-to-equity ratio sebesar 139,3%. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah utang yang hampir 1,4 kali lebih besar dari ekuitasnya. Rasio ini merupakan indikator penting dalam analisis keuangan karena menunjukkan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai operasinya. Meskipun rasio yang tinggi dapat menunjukkan potensi risiko keuangan yang lebih besar, ini juga dapat mencerminkan strategi investasi agresif untuk pertumbuhan jangka panjang. Di sisi lain, current ratio Indika Energy yang tercatat sebesar 149,1% mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya sebesar 1,49 kali. Rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya tanpa harus menjual aset tetap atau mencari pendanaan tambahan. Keseimbangan antara debt-to-equity ratio dan current ratio dapat menunjukkan manajemen yang efektif dalam menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan. Hal ini penting bagi investor dan kreditor dalam menilai kesehatan finansial perusahaan. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Indika sebesar 72,4 juta dolar pada kuartal pertama 2024 menunjukkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola arus kas operasional di tengah kondisi pasar yang menantang. Meskipun menghadapi tantangan dalam operasional, Indika Energy berhasil meningkatkan nilai total arus kas sebesar 96,6 juta dolar hingga akhir Maret 2024. Dalam laporan keuangan terbaru, tercatat peningkatan signifikan yang didorong oleh pendapatan dari aktivitas investasi yang mencapai angka 173,6 juta dolar. Angka ini menandakan adanya pertumbuhan dalam sektor investasi yang menjadi indikator positif bagi perusahaan. Peningkatan ini juga mencerminkan kepercayaan investor yang tinggi terhadap prospek pasar saat ini. Di sisi lain, penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan yang tercatat sebesar 4,5 juta dolar
meskipun relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan investasi, tetap merupakan bagian penting dari strategi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada pengembangan aset melalui investasi, tetapi juga pada pengelolaan arus kas yang efisien. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur keuangan dan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan untuk jangka panjang. Di tengah gejolak ekonomi yang tak menentu, Indika Energy menghadapi ujian berat dalam menjaga performa keuangannya. Laporan keuangan kuartal pertama tahun 2024 mencerminkan penurunan pendapatan yang cukup drastis, sebuah fenomena yang mengkhawatirkan bagi pemangku kepentingan. Namun, tidak semua berita yang disampaikan bersifat negatif. Peningkatan nilai aset dan ekuitas perusahaan menandakan adanya upaya serius dalam memperkuat struktur keuangan. Selain itu, inisiatif pengendalian biaya yang dilakukan secara strategis telah membantu perusahaan dalam meminimalisir dampak dari penurunan pendapatan tersebut. Langkah-langkah yang diambil oleh Indika Energy ini mencerminkan kesadaran manajemen akan pentingnya adaptasi dan ketahanan dalam menghadapi situasi pasar yang fluktuatif. Meskipun pendapatan menurun, perusahaan telah berhasil meningkatkan aset dan ekuitas yang merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan finansial jangka panjang. Upaya pengendalian biaya yang meliputi efisiensi operasional dan peninjauan ulang pengeluaran telah menjadi kunci dalam strategi mereka untuk mempertahankan stabilitas. Dengan langkah-langkah ini, Indika Energy berusaha untuk tidak hanya bertahan dalam kondisi saat ini, tetapi juga meletakkan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indika Energy menghadapi tantangan untuk mempertahankan pertumbuhan dan stabilitas dalam jangka panjang. Fluktuasi pasar yang tidak terduga menuntut perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat dan mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan. Dalam situasi ini, strategi efisiensi operasional menjadi sangat penting. Dengan mengoptimalkan proses dan mengurangi pemborosan, Indika Energy dapat meningkatkan produktivitas sambil menekan biaya operasional. Selain itu, diversifikasi investasi menjadi langkah strategis yang tidak kalah pentingnya. Dengan menyebar risiko investasi ke berbagai sektor, Indika Energy tidak hanya mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan, tetapi juga membuka peluang untuk menangkap keuntungan dari berbagai pasar. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi volatilitas pasar dan memastikan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Kedua strategi ini, jika diimplementasikan dengan efektif, akan menjadi kunci utama bagi Indika Energy untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor mengenai Indika Energy? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham.